Sebagian besar dari kita menikmati rasa halus dan mudah saat mengemudi di dalam mobil transmisi otomatis. Mengemudi menjadi mudah karena Anda tidak perlu mengkhawatirkan penggantian gigi dan Anda tidak perlu mengoperasikan pedal kopling. Dalam mobil transmisi otomatis, kerja pedal kopling secara otomatis dilakukan oleh komponen tersembunyi yang benar-benar merupakan keajaiban teknik konverter torsi. Konverter torsi bahkan dapat memperbanyak torsi. Mari kita lihat bagaimana perangkat mekanis ini melakukan tugasnya. Bayangkan Anda sedang mengemudi dan Anda harus menggunakan rem. Saat Anda menekan pedal rem, roda penggerak kendaraan berhenti berputar. Ini berarti poros penggerak dan transmisi yang terkait juga harus berhenti berputar. Tetapi, inilah masalahnya. Anda tidak menghentikan mesin saat menginjak rem. Jadi pada saat pengereman, jika mesin dan transmisi secara mekanis terhubung, ini akan menyebabkan kegagalan mekanis yang serius atau mesin akan berhenti. Anda memerlukan isolator gerak untuk tujuan ini. Isolator gerak ini adalah konverter torsi. Konverter torsi mampu secara efisien mengisolasi putaran mesin dari transmisi pada saat pengereman. Dalam kondisi mengemudi yang normal, ia mentransfer rotasi mesin dan daya ke transmisi. Mari kita lihat cara kerjanya. Ini adalah konverter torsi yang sangat sederhana. Pada dasarnya, ini adalah pompa dan turbin yang terendam dalam cairan transmisi. Pompa terhubung langsung ke mesin, sehingga selalu berputar pada putaran mesin. Cairan di sekitar pompa akan didorong keluar karena gaya sentrifugal dan tekanannya meningkat. Rotasi pompa menambahkan putaran ke cairan yang meninggalkan pompa. Turbin berada di dekat pompa dan cairan energi tinggi yang keluar dari pompa mengaktifkan turbin. Turbin terhubung ke transmisi. Dengan cara ini, tenaga mesin ditransfer ke transmisi melalui cairan transmisi. Konfigurasi ini lebih khususnya dikenal sebagai fluid flywheel. Ketika kami memperkenalkan komponen yang disebut reaktor antara turbin dan pompa, komponen tersebut menjadi konverter torsi. Salah satu tugas utama reaktor adalah mengirim kembali cairan dari turbin ke pompa secara efisien. Kami akan membahas lebih banyak fungsi reaktor nanti. Dengan konfigurasi ini, bahkan jika transmisi tiba-tiba berhenti, hal itu tidak akan mempengaruhi putaran mesin. Selipan antara pompa dan turbin bisa terjadi di sini karena keduanya terhubung oleh fluida. Selama operasi normal, pompa akan dapat mentransfer gerakan dan daya ke turbin. Perlu dicatat bahwa turbin turun ke RPM yang sedikit lebih rendah daripada pompa karena kehilangan energi dalam fluida. Ini adalah konverter torsi yang disederhanakan, tetapi Anda tidak akan pernah menemukan konfigurasi semacam ini dalam konverter torsi yang sebenarnya. Pompa dan turbin dari konverter torsi aktual ditunjukkan di sini. Pada konverter torsi aktual, pompa berada dekat dengan transmisi dan turbin berada di dekat mesin. Mari kita beri warna pada komponen untuk lebih memahaminya. Rotasi dari mesin ditransmisikan ke pompa dengan bantuan cover. Rotasi output turbin ditransmisikan ke transmisi menggunakan poros pusat. Namun, mengapa pengaturan ini dibuat lebih rumit daripada kasus sebelumnya? Jawaban untuk hal ini bersumber lebih ke mekanika daripada mekanis cairan. Untuk pengoperasian konverter torsi yang efisien, pompa dan turbin harus berputar searah dengan garis tengah poros tuas. Pompa terhubung langsung ke poros mesin sehingga akan selalu terpusat. Namun turbin tidak bergantung pada unit ini. Ini berarti bahwa bantalan harus digunakan antara turbin dan poros tuas seperti yang digambarkan untuk memastikan turbin juga berpusat pada poros tuas. Dalam konfigurasi saat ini, kita dapat mencapai hal ini dengan cukup mudah, namun dalam konfigurasi sebelumnya, hal ini sangat sulit dicapai karena turbin jauh dari poros tuas. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa perangkat yang mengisolasi gerakan ini disebut sebagai konverter torsi. Ini karena salah satu fungsi terpenting dari perangkat ini adalah melipat gandakan torsi saat kendaraan mulai bergerak. Mari kita lihat bagaimana konverter torsi melakukannya. Reaktor terhubung ke poros stasioner melalui kopling satu arah.
Ini berarti reaktor akan dapat berputar ke satu arah, tetapi tidak sebaliknya. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita tingkatkan jarak antar komponen. Sekarang, perhatikan situasinya saat kendaraan dinyalakan. Di sini, pompa berputar saat putaran mesin, tetapi kecepatan turbin lebih rendah dan perlahan-lahan meningkat. Ini berarti bahwa fluida yang meninggalkan turbin berjalan hampir secara aksial seperti yang ditunjukkan. Fluida ini akan mencoba memutar reaktor ketika menyentuh bilah reaktor seperti yang ditunjukkan, tetapi kopling satu arah dalam reaktor mencegah gerakan ini. Jadi, apa yang terjadi adalah fluida akan dialihkan ke arah yang sama seperti rotasi pompa, karena reaktor stasioner seperti yang ditunjukkan. Singkatnya, pompa yang menambahkan putaran ke aliran menerima fluida yang sudah berputar. Ini membuat tugas pompa lebih mudah dan penambahan tekanan yang lebih besar terjadi di seluruh pompa. Fluida yang sangat bertekanan ini menghasilkan torsi yang diperkuat pada turbin, dan dengan demikian, transmisi dan kendaraan menerima tingkat torsi yang lebih besar saat kendaraan mulai bergerak. Namun, karena kecepatan turbin meningkat, fluida yang meninggalkan turbin menjadi lebih condong seperti yang ditunjukkan. Dan pada satu titik, waktu aliran cenderung menyentuh sisi lain dari bilah reaktor. Reaktor bebas berputar ke arah ini. Jadi reaktor berputar ke arah yang sama dengan pompa dan turbin. Anda bisa melihat bahwa generasi pusaran pada inlet pompa lebih kecil dari kasus sebelumnya dan pelipat gandaan torsi berhenti. Di sini turbin akan berputar hampir 90% dari kecepatan pompa. Ini merupakan desain yang brilian. Ketika kendaraan mulai bergerak, ketika pengemudi membutuhkan torsi maksimum, konverter torsi melipat gandakan torsi. Ketika turbin mencapai kecepatan ambang, pelipat gandaan torsi secara otomatis berhenti. Dengan demikian, reaktor memainkan peran penting pada awal menyalakan kendaraan. Tetapi tanpa reaktor, konverter torsi tidak akan berfungsi dengan baik, bahkan dalam pengoperasian normal. Mari kita lihat mengapa. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa bilah turbin melengkung. Bilah turbin melengkung hampir 90 derajat untuk menyerap energi maksimum dari fluida. Ini berarti bilah turbin akan selalu memaksa fluida untuk beralih ke dalam arah berlawanan dengan rotasi pompa dan turbin. Karena ini bahkan terjadi pada kecepatan turbin tinggi, pusaran fluida di outlet turbin akan menjadi minimum. Jika kita tidak menggunakan reaktor, pusaran yang sangat rendah ini akan mempengaruhi kinerja pompa dan seluruh konverter torsi menjadi sangat buruk. Dengan diperkenalkannya reaktor, aliran akan dialihkan lagi dan pompa menerima fluida dengan putaran yang ditingkatkan. Bahkan dalam pengoperasian normal, Anda akan menemukan bahwa turbin berputar lebih lambat daripada pompa dalam konverter torsi. Ini dikarenakan hilangnya energi dalam fluida kopling. Untuk melenyapkan hilangnya energi tersebut, konverter torsi modern menggunakan kopling pengunci. Dengan mengaktifkan kopling ini selama operasi normal, turbin akan terkunci secara mekanis dengan unit pompa dan turbin akan berputar pada kecepatan yang sama. Proses ini melenyapkan kehilangan energi karena gesekan fluida. Sebelum menutup video ini, mari kita ringkas penggunaan perangkat mekanis brilian ini. Terima kasih telah menonton video dan jangan lupa untuk menjadi salah satu pelanggan kami.